Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggita Chairosdiana, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Pertama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan saya dalam menyelesaikan penulisan artikel ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Susanti yang telah membimbing saya dalam menulis artikel ini. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Semiotik Potret Birokrasi dalam Film Pendek KTP. Pembahasan saya kali ini yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Film saat ini tidak hanya dimaknai sebagai karya kreatif atau seni semata, akan tetapi film juga dapat difungsikan sebagai media kritik sosial maupun sebagai media propaganda. Tidak hanya menceritakan sebuah peristiwa, film juga dapat dijadikan sebagai media penyampaian pesan, seperti amanat, kritik, bahkan menggambarkan potret realita yang terjadi pada suatu kelompok. Sehingga film sering digunakan sebagai media hiburan yang menyimpan dokumentasi gambaran sosial masyarakat tersebut. Film memotret masalah sosial di masyarakat dan menuangkannya ke dalam layar besar. Masalah sosial yang terjadi seperti rumitnya birokrasi, diskriminasi agama, hingga kasus korupsi di Indonesia. Salah satu film yang berisi kritik sosial pada pemerintah adalah film pendek KTP. Film ini disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan diproduksi oleh Asa Film. Berhasil meraih juara satu kategori umum Festival Video Edukasi pada tahun 2016. Film KTP ini sudah ditonton 2,1 juta kali di akun YouTube BPMTP. Dalam kajian ini, rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu bagaimana penggambaran potret birokrasi yang ada pada film pendek KTP. Yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis semiotika Roland Barthes. Subjek yang diteliti yaitu film pendek berjudul KTP yang berdurasi 15 menit 33 detik. Penelitian dilakukan secara langsung dengan menonton, mengamati, menghayati, dan memahami film KTP. Hal ini disebut juga dengan observasi langsung secara audiovisual. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 6 scene pada film pendek KTP yang berisi kritik sosial terhadap pemerintahan negara Indonesia. Pertama, scene menit 1 menit 12 detik. Pada scene ini, Darno mengetuk pintu dan mengucap salam dengan ajaran Islam. Namun Karsono menjawabnya dengan ajaran kejawen yang membuat Darno merasa heran. Hal ini menunjukkan adanya negativitas ajaran agama. Padahal dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, terdapat aliran Islam kejawen yang merupakan bentuk adaptasi dari agama Islam dengan budaya lokal Jawa yang kemudian menciptakan sebuah identitas religius unik, yakni Islam dalam wajah Jawa atau akulturasi. Yang kedua, scene menit 2 menit 30 detik. Pada scene ini, Darno bertujuan untuk menjelaskan tentang kartu sehat manula, namun syarat untuk mendapatkan kartu tersebut harus memiliki KTP. Dalam hal ini, terdapat kekakuan birokrasi di Indonesia dalam banyak aspek yang berhubungan dengan pelayanan publik, seperti Karsono yang ditawari untuk membuat kartu sehat manula, namun harus melengkapi berkas yang kadang berkasnya sulit didapatkan. Alhasil, bukan memudahkan tetapi mempersulit. Yang ketiga, scene menit 4 menit 56 detik. Di rumah Karsono, Nunung tetangganya datang untuk mengembalikan Palu dan Arit saat Karsono sedang kewalahan menjawab pertanyaan Darno soal agama. Terselip Palu dan Arit pada adegan tersebut. Dalam hal ini, terdapat diskriminasi negara atas penganut kejawen dan agama lokal lain, yaitu memilih satu agama resmi atau beresiko dicap sebagai komunis. Padahal, penting bagi negara untuk melindungi dan menegakkan jaminan kebebasan beragama tanpa diskriminasi bagi setiap warga negara. Yang keempat, scene menit 5 menit 49 detik.
Darno kebingungan dalam mengisi data terkait kolom agama karena Karsono yang menjawab kejawen sebagai agamanya. Hal ini menunjukkan pemerintah dengan kekakuan birokrasi dan peraturan yang kaku dibuktikan dengan hanya menyediakan 6 agama di kolomnya, di mana penganut aliran kepercayaan dipaksa untuk mengisi kolom agama yang diresmikan oleh negara saja. Padahal terdapat peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima, sin menit 12 menit 24 detik. Pada sin ini, warga berkumpul di rumah Karsono untuk memberikan solusi. Pak RT berusaha memberikan solusi dengan mengajak warga untuk merawat Karsono apabila jatuh sakit. Orang penting di dusun tersebut hanya pandai bicara, namun tidak memberikan solusi, malah melempar tanggung jawab. Hingga akhirnya, warga sendiri yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, menggambarkan potret pemerintahan Indonesia yang kurang berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakatnya terkait kolom agama yang hanya menyediakan 6 kolom agama saja. Yang sampai saat ini, pemerintah belum menemukan solusi efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keenam, sin menit 14 menit 6 detik. Terdapat seorang laki-laki yang sedang mencuri sendal milik Karsono. Setelah musyawarah, warga bersedia untuk membantu dan merawat Karsono apabila jatuh sakit. Namun bagaimana warga tersebut bertanggung jawab terhadap Karsono apabila sendal milik Karsono saja dia curi untuk kesenangan sendiri? Pada hal ini menggambarkan potret pemerintahan Indonesia, yaitu Kementerian Sosial yang seharusnya dapat melaksanakan kebijakan di bidang jaminan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin, namun terdapat Menteri Sosial di Indonesia yang melakukan korupsi bansos. Untuk yang keempat, kesimpulan, film KTP menggambarkan potret negara Indonesia terkait apakah birokrasi pelayanan publik di Indonesia memang rumit dan berbelit-belit. Pada pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2 yang katanya setiap warga memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaan, tapi pada saat pengisian data penduduk pada kolom agamanya, pemerintah hanya menyediakan 6 agama resmi di Indonesia saja. Padahal ini, pemerintah Indonesia yang seharusnya dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, namun warga sendiri yang menyelesaikan. Pemerintah justru tidak hadir dan berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kementerian Sosial yang seharusnya melaksanakan kebijakan di bidang jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, tapi justru terdapat pejabat Menteri Sosial di Indonesia yang melakukan korupsi bansos. Negara Indonesia masih perlu diberi kritikan terkait birokrasi pelayanan publik yang masih kaku dan hukum yang harus dipertegas bagi pelaku korupsi. Sekian dari saya, Anggita Chairosdiana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.